Hai Sobat Belajar, apa kabar? Semoga semuanya sehat, walaupun Jakarta hari ini lagi mendung sekali ya, tetapi kita tidak boleh bermendung hati, tetap harus semangat agar kita bisa terjaga dari COVID-19. Tetap jalankan prokes ya, protokol kesehatan yang berlaku supaya Sobat Belajar tetap dalam kondisi prima dalam mengadakan kegiatan belajar. Kali ini ketemu lagi bareng Sekar di podcast Ditjen PAUD Dikdasmen Menyapa, dan hari ini ada tamu yang sangat spesial sekali yang akan kita hadirkan untuk membahas dan membreakdown seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Oke, sebelumnya jangan lupa buat Sobat Belajar untuk subscribe YouTube-nya channel Ditjen PAUD Dikdasmen dan juga follow Instagram-nya ada di @ditjen.paud.dikdasmen. Di situ Sobat Belajar bisa menemukan banyak informasi-informasi terbaru. Kemudian Sobat Belajar juga bisa melakukan interaksi secara langsung dalam misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komen ataupun di direct message. Sekarang kita langsung ya ketemu sama Bapak yang keren banget hari ini. Ada Bapak Mulyatsya. Terima kasih. Apa kabar Pak Mulyatsya? Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. banget kalau saya lihat malahan ya. Amin. Bapak Mulyatsya ini sebagai direktur di Sekolah Menengah Pertama ya Pak, di Direktorat PAUD Dikdasmen ini. Ya. Gimana nih Pak, bisa disapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini, Sobat Belajar di seluruh Indonesia? Ya. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, salam sehat selalu. Indonesia tidak akan ada artinya tanpa kalian. Indonesia harus hebat dengan kehadiran kalian. Oh, berarti kita semua harus hebat ya Pak ya? Amin. Ada tips-tips buat Sobat Belajar nggak biar selalu hebat itu apa sih yang harus menjadi fundamental dasarnya nih Pak? Ya, pertama nikmati hidup. Yang kedua, nikmati hidup juga. Oke. Yang ketiga, jalani hidup apa adanya. Oke. Jadi harus dinikmati ya, walaupun dinikmati. Ini masih belum, kita masih preparation ya Pak, sekolah tatap muka ya, masih jarak jauh. Benar. Jadi tetap harus dinikmatin, nggak boleh bosan sama rajin olahraga. Betul. Olahraga apa nih Pak kalau yang bisa disarankan buat teman-teman SMP nih? Bergerak, yang penting itu ada aktivitas, keluar keringat. Dan itu salah satu bahagian dari untuk menjaga imunitas kita. Iya, betul. Apapun. Iya. Ya, sesuai hobi masing-masing. Bapak sendiri ada hobi bersepeda atau lari? Saya semua hobi. Oke. Hobi sepeda, hobi naik motor, hobi naik gunung. Oke, serius hiking. Ya. Jalan kaki dong, Pak? Dulu sering banget. Wow, oke. Tapi seiring pertumbuhan, kondisi fisik, ya pasti kita menyesuaikan. Yang penting tetap harus kita nikmati. Jadi Sobat Belajar harus selalu bergerak terus ya, harus tidak boleh malas-malasan. Istilah anak sekarang rebahan terus ya Pak ya. Itu bikin menurunkan imunitas juga loh sebenarnya Sobat Belajar. Harus optimis, harus percaya. Oke, kembali lagi ke Direktorat Sekolah Menengah Pertama nih Pak. Boleh nggak dibagikan ke Sobat Belajar di seluruh Indonesia? Sebenarnya seperti apa sih Pak kewenangan, kewajibannya dari pihak Direktorat SMP ini untuk tanggung jawabnya di bagian Kemendikbud? Iya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat fundamental ya. Jadi Direktorat SMP ini adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Nah, salah satu tugas bentuk yang diberikan kepada Direktorat SMP itu adalah bagaimana membantu kebijakan-kebijakan Mas Menteri, terutama di dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan, dan tentu lebih spesifik lagi di bidang sekolah menengah pertama. Nah, oleh sebab itu tugas yang diberikan adalah bagaimana kita merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan peserta didik, tata kelola sekolah, kemudian bagaimana tentang penilaian pembelajaran, kemudian juga memfasilitasi sarana prasarana, dan selanjutnya juga kita harus bisa merencanakan program-program yang semacam itu, kemudian juga memfasilitasi, kemudian ya tentu saja melakukan bimbingan teknis kepada daerah-daerah yang memang penanggung jawab pendidikan di daerah itu adalah pada pemerintah kabupaten kota. Ya. Jadi memang basicnya ada di daerah-daerah ya Pak ya? Bapak dari pusat mengkomando, terus kemudian di daerah-daerah ini akan mendistribusikan kepada sekolah-sekolah terkait. Betul. Seperti jadi, itu.
Salah satu esensi di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang sudah berlaku itu adalah bagaimana pusat itu fungsinya adalah menetapkan standar, menetapkan kriteria, membuat pedoman-pedoman. Ya, artinya kita membuat regulasi di tingkat pusat, sementara di tahapan eksekusi, di tahapan pelaksanaan itu ada di pemerintah daerah. Oke. Tentunya ada yang berbeda dong Pak, sebelum pandemi dan pandemi ini, dan kita akan mencoba melewati masa pandemi ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, ada yang diupdate Pak yang perlu Sobat Belajar ketahui Pak? Ini adalah sebuah bencana nasional, bencana yang tidak pernah kita membayangkan bahwa akan terjadi cobaan yang maha dahsyat ini. Pasti anak-anak kita, dan jangankan anak-anak kita sendiri juga tidak pernah membayangkan terjadi pandemi COVID-19 ini. Nah, tetapi dunia pendidikan anak-anak harus tetap belajar. Nah, tentu terjadi tantangan-tantangan yang luar biasa, infrastruktur yang terbatas, belajar dari rumah yang mulai membosankan, pembelajaran tatap muka yang takut ada resiko. Jadi banyak sekali tantangan-tantangannya. Tapi kita harus yakin dengan kebersamaan itu semua tantangan akan jadi ringan. Kita punya 5 jari. Satu jari saja putus, kita nggak kuat mengangkat sebuah beban. Oleh sebab itu ini saatnya kita bersatu padu, mulai dari pusat, mulai dari sekolah, ke pemerintah daerah, dan sampai ke kita di tingkat pusat. Pasti ada jalan, sempurna pasti tidak. Tetapi kita harus memperkecil loss learning itu, kita juga harus mengurangi risiko-risiko anak-anak kita secara psikis dan sosial, supaya saatnya kita memulai pembelajaran dalam area yang terbatas. Jadi satu mata rantai ya, nggak boleh terputus. Semua harus terkoneksi dan bekerja secara harmonisasi. Kalau di Direktorat Sekolah Menengah Pertama ini Pak, yang paling diprioritaskan ini apa ya Pak? Dan yang mungkin ada hal-hal yang sangat mendesak nih, menuju nih sekolah tatap muka atau memang program 2020-2024 ini? Dari data yang kita miliki itu baru 40% ya sekolah-sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka. Sisanya masih pembelajaran dalam bentuk belajar dari rumah. Apakah itu pelajaran melalui daring melalui online. Nah, tetapi tentu ini harus kita lakukan mitigasi. Karena ternyata banyak juga risiko anak-anak kita kebosanan. Orang tua tidak siap juga mendampingi anak-anak. Ini sebuah problematik yang luar biasa. Makanya ada SKB 4 Menteri yang membantu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memastikan sekolah-sekolah yang sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka. Kita berharap di tahun ajaran baru 2021 besok sudah makin banyak sekolah-sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka itu secara terbatas. Prinsip adalah keselamatan, keamanan itu nomor 1. Nah, ini tantangan bagi kita. Juli ya Pak, 2021 ya Pak ya? Sudah akan ditetapkan ya. Kemarin saya sempat mengobrol dengan Bapak Haris ya, selaku Ketua Satgas Covid, bahwasannya memang anak-anak itu harus selalu dididik untuk bisa menjalankan pola hidup sehat. Kalau di Direktorat SMP sendiri menemukan hal-hal yang sulit nggak Pak untuk menerapkan SOP-SOP itu? Karena pasti beda dong dengan anak-anak PAUD ya, kayak kemarin Pak Hasbi, tantangannya lebih ke orang tuanya. Gitu. Nah, kalau anak SMP ini tantangannya lebih ke apa nih Pak menuju nanti? Ini kan anak-anak kita, SMP ini kan berada pada tataran remaja. Anak-anak yang serba tahu, ingin tahunya lebih besar dan seterusnya. Dan mereka memiliki energi yang luar biasa, keingintahuannya. Nah, oleh sebab itu tentu peran orang tua juga harus mampu mengarahkan. Ketika mereka belajar dari rumah, belajar online, itu memang harus dipastikan bahwa mereka itu memang berada di rumah untuk belajar, bukan berada di luar rumah. Nah, ini kontrol ini kan tentu nggak mungkin ya pemerintah sampai sejauh itu, sampai ke lingkungan di rumah. Itulah sebabnya peran partisipasi orang tua dan masyarakat itu kita harapkan kita mulai. Nah, tentu anak-anak bosan itu biasa, worry biasa. Ya, karena oleh sebab itu maka kami di Direktorat SMP ada program yang kita pembinaan peserta didik
yang kita coba membantu anak-anak kita pertemuan-pertemuan dalam bentuk virtual. Walaupun mungkin tidak semua anak, tetapi kita harapkan yang hadir itu adalah para guru, para kepala sekolah, dinas pendidikan, dan juga ada unsur keterwakilan dari anak-anak. Nah, diharapkan unsur keterwakilan dari mereka ini bisa mendiseminasikan bagaimana sih supaya menarik, mengisi waktu luangnya bagaimana, supaya tidak masuk ke wilayah-wilayah yang semestinya tidak dimasuki oleh anak-anak kita selama pandemi ini. Ya. Berarti semacam gathering gitu tapi secara virtual ya Pak? Jadi anak-anak bisa memberikan feedback dan juga guru-guru pun juga bisa memberikan feedback. Iya, jadi kita bungkus kegiatan itu dalam rangka pembinaan ekstrakurikuler namanya. Nanti di sana kita masuk kepada bagaimana menjadi pelajar Pancasila, kemudian bagaimana bela negara, bagaimana melatih kepemimpinan, bagaimana mengikuti UKS, dan bagaimana juga termasuk kasus-kasus menghindari bullying, menghindari hal-hal yang memang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan itu kita undang adalah tokoh-tokoh yang menarik. Oh, bisa jadi motivator buat mereka dari sosok. Seperti mereka. Siapa Pak? Jadi kalau boleh tahu. Misalnya ada beberapa artis-artis yang baik-baik yang jadi idola ya katakanlah yang memiliki kemampuan terhadap dunia IT, bagaimana menggunakan gadget yang benar. Nah, dan kita juga koordinasi dengan organisasi-organisasi sosial lainnya, dengan KPAI dan seterusnya. Ini kita lakukan rutin setiap tahun mulai 2020 kemarin. Ya. Wow, luar biasa sekali ya. Ini informasi yang sangat bagus sekali sih, karena memang Bapak juga harus menemukan satu rumus ya, bagaimana antara tenaga pendidik dan dan anak-anak yang dididik ini bisa berkolaborasi harmonis. Karena anak-anak ini kan harus mencari contoh idola. Betul. Oleh sebab itu kadang-kadang ada senior-senior mereka yang sudah SMA dan itu memiliki kreativitas, katakanlah itu pemain sepak bola terkenal misalnya. Dan kita undang, nah mereka nanti bicara bagaimana tentang mereka mengembangkan bakat dan minatnya, karena levelnya umurnya tidak beda jauh, mereka punya satu saat saya pingin seperti ini nih, kira-kira semacam itu ya. Karena kompetensi tidak hanya akademis saja ya Pak ya, sebenarnya skills dan keterampilan itu harus dilatih juga. Cukup berhasilkah Pak program tersebut? Paling tidak kita ini mencari sebuah rumusan bagaimana merumuskan kebijakan tadi. Nah, kita harapkan nanti tentu Indonesia kan luas ya, kabupaten sangat, kota saja 514. SMP di Indonesia itu 40.400 sekian. Nah, tentu nggak mungkin semua kami menjangkau. Makanya kita mengundang dinas, kita mengundang perwakilan dari daerah-daerah itu supaya mereka juga mendiseminasi hal yang sama. Ayo kita bina nih anak-anak kita melalui cara yang seperti ini. Sederhana, virtual, tidak harus juga bertemu dengan jumlah yang besar, sesuai dengan kondisi yang sekarang, dan itu bisa efektif gitu. Karena efektivitas yang paling penting ya Pak. Menyinggung mengenai rencana strategis 2020-2024 ya Pak. Di situ kan ada salah satu yang menyatakan pemerataan kualitas dan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Jelas kita sudah menyadari bahwa struktur geografi saja sudah berbeda. Kemudian sukunya berbeda, penerapannya berbeda. Tidak semua, nanti Bapak sudah bikinkan satu rumus, belum tentu nih dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain tuh sama. Bagaimana Pak menyikapi untuk bisa rata itu semua, at least sama rata gitu Pak? Ini kan tantangan yang luar biasa ya. Kita ini kan sebenarnya negara yang terbesar, negara kepulauan terbesar, jumlah penduduk yang terbesar. Sangat banyak. Kemudian suku yang juga beragam-ragam, topografi yang luar biasa. Ini sebuah tantangan bagi pemerintah di pusat terutama, dan juga tentu di daerah. Tidak hanya di pusat tapi juga daerah. Ada daerah-daerah 3T yang sulit dan seterusnya. Nah, bicara tentang peningkatan mutu, ini sebuah upaya yang memang harus tahun ke tahun kita lakukan bersama. Salah satu bentuknya ya bisa saja kita melakukan pola-pola pendampingan, kemudian juga kita melakukan diseminasi program, karena kita memberikan contoh-contoh baik, praktek-praktek baik di tingkat pusat ini untuk bisa
dilakukan diseminasi oleh kabupaten kota untuk dilakukan secara berjenjang kepada sekolah. Karena kan kita nggak mungkin mampu mengundang 40.000 sekolah itu. Maka salah satunya caranya adalah teman-teman yang di kabupaten kota itu kita undang, ayo kita lakukan ini, kita lakukan ini, kita lakukan ini. Apakah itu dari sisi bagaimana sistem pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana dari pengelolaan sekolah yang baik, kemudian bagaimana dari memenuhi infrastruktur sarana prasarana sekolah kita yang baik. Jadi tantangannya sangat banyak. Jadi bicara peningkatan mutu, pemerataan mutu adalah sebuah tantangan dan itu sebuah keharusan. Nah, jadi oleh sebab itu kami program-program di Direktorat SMP selalu berorientasi kepada itu. Tetapi tentu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memastikan daerah-daerah itu melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan itu dengan baik. Itu yang perlu kita lakukan. Targetnya apa, Pak? Dari jelas pasti mutu yang terbaik kompetensi. Indikatornya ada sendiri, Bapak? Ya, tentu kita harapkan kalau setiap tahun dulunya itu kan ada namanya proses penjaminan mutu pendidikan. Jadi proses ada sistem, ya sistem yang di situ bisa dilihat capaian dari tahun ke tahun. Di setiap sekolah? Di setiap sekolah. Nah, di setiap sekolah ini standar mutunya saat ini indikator ini yang kurang, subindikator ini yang masih lemah. Itu biasanya dikelola secara nasional. Nanti data-data itu kita sampaikan kepada unit pelaksana teknis kita di daerah. Kita punya LPMP, kita punya BP PAUD Dikmas. Dari kajian analisis itu akan ada nanti, oh ternyata SMP A ini problemnya ini, daerah ini problemnya ini. Nah, ini kita sampaikan dalam bentuk rapor mutu kepada sekolah. Ini loh. Ada datanya ya? Ada datanya. Analisanya berbasis data berarti? Betul. Ini harus diperbaiki, ini harus dilakukan. Nah, disitulah yang kita harapkan peran pemerintah daerah, karena sesungguhnya penanggung jawab pendidikan di daerah itu adalah mereka. Jadi kita bantu. Kita membantu mereka. Karena mereka langsung ya Pak bersentuhan, dan mereka yang harus bisa memonitor setiap saat. Kalau pusat kan urusannya sangat lebar sekali dan panjang sekali. Ada kendala Pak selama ini untuk bisa menjaga mutu pendidikan ini untuk teman-teman di SMP? Salah satu kendala yang paling besar itu adalah mungkin kalau zaman 2 tahun yang lampau ya, 2 tahun yang lampau itu kita masih ada UN, ada ujian nasional. Jadi kadang-kadang di sekolah lebih prioritas melakukan bagaimana menyiapkan anak-anak mereka untuk UN. Sementara waktu untuk pemetaan, untuk melakukan proses pemetaan mutu pendidikan itu kadang-kadang waktunya juga terpaksa di penghujung tahun. Sehingga ketika di penghujung tahun data itu diolah lagi nggak bisa dipakai pada tahun yang sama. Maka terpaksa harus digunakan untuk tahun berikutnya. Padahal orangnya sudah naik kelas gitu ya Pak, atau udah lulus berubah dan seterusnya. Nah, tetapi dengan kebijakan UN tidak ada lagi. Nah, ini sangat memungkinkan di awal tahun kita lakukan mapping semacam itu. Nah, mapping ini tentu tidak hanya Direktorat SMP, karena bicaranya kan tentu ada PAUD di sana, ada SMA di sana, ada sekolah yang lain juga di sana. Itulah yang selalu dibuat oleh Sekretariat Jenderal PAUD Dasmen melalui Sesditjen mengentry, mengelola data itu. Yang pure data itu adalah dari sekolah sendiri yang mengisi kondisinya. Jadi mereka ngisi ya Pak ya, mereka untuk ngisi apa adanya kondisinya itu. Nah, kita masuk ke sistem kita, nanti kita analisis. Dari analisis itulah kita lihat, kita kembalikan lagi kepada mereka, oh ini loh hasilnya gitu. Jadi ini loh kekurangan dari sekolahmu, ini kelebihannya, ini harus dipertahankan, ini harus ditambahkan. Wah, luar biasa sekali ya kalau semua analisa berbasis data itu sangat akurat. Kami berharapnya sih itu ya, para kepala sekolah benar-benar bisa memantau data yang dimasukkan akurat Pak. Makanya itu harus dipastikan validasinya itu dari tahun ke tahun itu harus ada peningkatan validasi yang benar. Nah, itulah sebabnya teman-teman di UPT sebagai perpanjangan tangan kita di daerah itu salah satu tugas utama mereka adalah bagaimana memastikan terselenggaranya mutu pendidikan itu. Nah, kita
membantu kita menyiapkan regulasi dan kita memfasilitasi. Iya, merumuskan semuanya ya Pak, dari pusatnya, dari hulu biar sampai ke hilir. Ada pesan buat sobat belajar Pak untuk bisa mereka mempertahankan mutu kualitas pendidikan dari sisi mereka Pak? Ya, jadi mutu dimulai dari diri kita. Ketika kita mulai mengatur diri kita untuk menjadi yang terbaik, itu adalah bahagian dari kita memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Dengan kualitas diri kita menjadi baik, maka otomatis kualitas dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam pembelajaran dia akan menjadi baik. Oke, dari diri kita sendiri ya Pak. Dari dalam diri kita sendiri ini kita harus ada keinginan dan kemampuan untuk bisa memperbaiki mutu tersebut ya. Karena input dan outputnya itu sebenarnya untuk sobat belajar loh ya. Benar. Karena nanti akan bersaing nih masuk ke sekolah menengah atas yang terbaik, kemudian perguruan tinggi dan ketemu dunia nyata, dunia pendidikan, dunia pekerjaan setelah lepas dari dunia pendidikan. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Pak Amul, terima kasih sekali atas waktunya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Ini episode 8 yang paling seru ini membicarakan tentang Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Tetap jaga kesehatan ya Sobat Belajar, banyakin bergerak seperti tadi Bapak sampaikan, tidak boleh malas-malasan atau rebahan-rebahan. Daripada kalian rebahan, mending langsung subscribe YouTube-nya Ditjen PAUD Dikdasmen dan follow Instagram-nya Ditjen PAUD Dikdasmen. Sampai ketemu di episode selanjutnya, saya Sekar pamit undur diri, sampai jumpa.